segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami memulai ibadah kami. Kau yang berbicara dari awal pertengahan hingga akhir. Urapi anak-anakmu, urapi hamba-Mu yang ambil bagian. Worship leader, singer, pemain musik, berikan urapan yang baru Tuhan. Berikan kemampuan yang daripada Engkau. Roh Kudus turun atas mereka semua. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Sehingga apa yang disampaikannya adalah isyarat daripada-Mu. Ajarkan kami kemampuan untuk mengerti apa yang disampaikannya Tuhan. Urapi kami semua. Kami siap Tuhan memuji dan memuliakan. Dan kami juga siap untuk menerima sabda firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi dan menyembah. Sembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, buka hati untuk jawab, berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar
sambamu dalam naungan. Ku buka hati untuk jalan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembah. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kau jamah setiap kami Tuhan, penuhi dengan kemuliaan. Bersama kami yang hidup, jalan seperti segala kemuliaan untukmu Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, Rohmu hidup, Rohmu hidup. Kau Yesus Tuhan. Cuma saja yang menyanyikan. Ku buka hati berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
di dalam-Mu Bapa, ada kuasa. Kita katakan ada kuasa dalam darahnya, darah Gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah Gembala. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah Gembala. Ada kuasa, yes Tuhan. Segala masalah, segala belenggu telah dipatahkan oleh kuasa darah-Mu. Ada kuasa dalam, yes Tuhan. Ada kuasa dalam ada kuasa dalam darah Gembala. Ada kuasa dalam darahnya, darah Gembala. Jemaat saja yang menyanyikan. Ada darah, yes Tuhan. Malah sing haleluya. Dalam darahnya, darah Gembala. Sekali lagi kita katakan, yes Tuhan, ada kuasa di dalam-Mu Tuhan, ada kuasa dalam kuasa-Mu. Ada kuasa dalam darahnya, darah Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, kami siap lebih lagi untuk memuji menyembah nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Hanya Yesuslah satu alasan. Amin. Satu alasan. Kita katakan segenaplah, segenaplah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat, mendekat kepada Sang Penebus. Sinar terang yang kudus, katakan oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, kami agungkan.
Kau Yesus. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain, tiada yang lain. Jemaat saja menyanyikan. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk terbesar dan mulia Tuhan. Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari kita menari buat Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan, Engkau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Musik. Kita menari buat Tuhan, amin. Mari menari memuji di hati. Jemaat saya menyanyikan. Engkau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Engkau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Katakan, memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Kau terbesar Tuhan. Amin. Silakan Bapak Saudara untuk kembali untuk duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya.
satu-satunya Tuhan. Kau satu-satunya penyelamat kami. Tiada yang seperti Roh Kudus. Yes, Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir sekali lagi kita katakan datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku mengalir. Yes, kau penuhi setiap kami Tuhan. Rahmat-Mu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, menikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu, kau rindu, hatiku mengalir, kuasamu bebaskan hidupku, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu Tuhan, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, rahmat-Mu sembah Tuhan, kau rindu Tuhan, pulihkan kami Bapa, pulihkan hidup kami, Kau yang Kau sangat baik Tuhan, ya sangat baik, Kau berarti buat hidup kami. Katakan jemaat saya, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku,
saja katakan sekali lagi. Yes Tuhan. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu merubah hidupku. Kuasamu merubah hidupku. Kuasamu merubah hidupku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes Tuhan, Kau hadir di sini. Kau turun. Kau penuhi setiap kami. Kau penuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau hadir di sini. Katakan Holy Spirit, you are welcome here. You are welcome. Come fly this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come fly this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Katakan Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come fly this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Cepat saja. Holy Spirit, you are welcome. Yes, Tuhan. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your Your presence, Lord. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, Bapa. Kami siap, Tuhan. Bu Berlin akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada
apapun yang disampaikan ya Tuhan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Buat kami yang mendengarkannya juga ya Tuhan, kami siap ya Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik ya Tuhan. Dan kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan ya. Saya percaya saudara yang ada di rumah pun, saudara pasti mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku, kita berada di minggu-minggu terakhir ibadah kita secara online. Dan mungkin minggu depan kita sudah mulai ibadah secara onsite di tempat ini. Maka saya berharap setiap saudara tidak melewatkan kesempatan itu untuk datang di rumah Tuhan. Sebab saya percaya ketika saudara datang di rumah Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini setiap kita menikmati ibadah sekalipun secara online. Tapi saya percaya Tuhan juga hadir untuk memberkati setiap kita. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu, baik saudara yang ada di rumah, saya berharap saudara juga dalam sikap yang benar untuk datang di hadirat Tuhan. Dan catat baik-baik setiap firman Tuhan, supaya firman Tuhan akan menjadi bekal buat saudara untuk menjalani hari-hari sepanjang minggu ke depan. Puji nama Tuhan saudaraku. Saya percaya ada beberapa banyak dari saudara yang mungkin mengalami hal-hal yang cukup berat di 2 minggu belakangan ini. Ya, saya dengar ada banyak saudara-saudara yang mengalami sakit penyakit. Bahkan beberapa dari saudara harus dirawat di rumah sakit. Dan kami juga yang ada di pastori sempat juga saudara mengalami sakit penyakit. Tapi puji nama Tuhan, di minggu ini saya dengar juga saudara yang sakit di rumah sakit sudah mengalami kesembuhan. Bahkan kami yang ada di tempat ini saudara di pastori, kami juga mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Mari terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Saya percaya di minggu-minggu ke depan Tuhan akan berikan kesehatan yang lebih lagi buat setiap. Amin saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara siap terima firman Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Pagi hari ini saya berikan judul firman Tuhan, mengalami kemenangan di tengah kesulitan. Tentunya setiap kita gak ada yang pernah pengen ngalami yang namanya kesulitan saudara. Kalau kita boleh pilih, kita pengennya hidup kita baik-baik saja. Kita pengennya hidup kita gak ngalami yang namanya masalah. Tapi seringkali masalah datang bukan cuman karena keadaan atau karena apa yang kita perbuat. Ya, resiko dari apa yang kita buat. Tapi seperti keadaan saat ini, gak ada orang yang mau ada virus corona di mana-mana. Tapi sepertinya keadaan hari-hari ini memilih kita untuk ada di dalamnya. Untuk kita mengalami kesulitan. Saya percaya ada begitu banyak orang-orang hari-hari ini mengalami kesulitan. Bukan cuma sulit dalam kesehatan, tapi juga sulit dalam ekonomi, sulit dalam usaha, sulit dalam kehidupan, bahkan hubungan suami dan istri, rumah tangga. Hari-hari ini mengalami banyak kesulitan. Dan saya percaya gak ada semua kita yang mau ada di posisi itu. Tapi tahukah saudara bahwa kesulitan, masalah, tantangan itu ada karena itu merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Yang gak bisa dipisahkan saudara. Jadi kalau selama kita masih hidup, kita masih akan menghadapi tantangan dan rintangan. Selama kita masih hidup, kita akan mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup kita. Tapi bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Dia Tuhan yang setia, dia Tuhan yang akan menyertai kita kepada setiap kemenangan demi kemenangan yang dia akan kerjakan dalam hidup kita. Nah pagi hari ini saudaraku, kita akan belajar dari sebuah peristiwa dalam firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan sekalipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini, di tengah banyaknya orang-orang yang mulai menghadapi himpitan dan tekanan. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan
selalu ada kemenangan yang Tuhan bisa sediakan bagi kita. Oleh karena itu mari kita akan melihat dalam firman Tuhan. Dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan buat saudara. Ya, saudara bisa perhatikan Alkitab saudara. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun. Itu tidak dengan mendapat air. Sampai mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah saudaraku, dari kisah ini kita belajar bagaimana bangsa Israel ya ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu diceritakan juga di ayat-ayat sebelumnya ketika bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan ya dari kejaran para prajurit orang-orang Mesir pada waktu itu. Lalu dikatakan dalam firman Tuhan ketika mereka sampai di laut Teberau ya itu menjadi penghalang buat mereka untuk bisa lepas dari kejaran orang Mesir. Tapi firman Tuhan ceritakan ya bagaimana Tuhan memerintahkan Musa untuk membelah laut Teberau itu. Dan sesuatu perkara yang mustahil mulai terjadi. Ya, laut Teberau itu terbelah saudara. Menjadi ya, 2 bagian. Lalu airnya menjadi dinding-dinding. Dan bangsa Israel berjalan di tengahnya tanpa mengalami kebasahan sedikit pun. Lalu ketika mereka berlari atau mereka melewati laut Teberau itu. Ya, kemudian diceritakan dalam firman Tuhan, mereka mulai bersuka cita, mereka bernyanyi-nyanyi, mereka memuji Tuhan. Mereka merayakan kemenangan mereka keluar dari perbudakan Mesir. Mereka bersuka cita dan menari. Dan ketika Tuhan menyuruh Musa menuntun mereka masuk ke padang gurun. Lalu sampailah mereka di sebuah kota, sebuah tempat yang bernama Mara. Karena selama mereka berjalan di padang gurun 3 hari lamanya mereka tidak minum. Mereka begitu haus karena persediaan air minum mereka sudah mulai habis. Mereka sudah berharap sekali di Mara akan ada air. Dan waktu mereka menemukan ada tempat air, saya percaya waktu mereka temukan tempat itu mereka bersuka cita. Mereka berkata ada sebuah harapan, ada sebuah pertolongan. Ya, kita akan dipuaskan, rasa haus kita akan hilang. Tapi ketika mereka mencoba air itu, betapa kecewanya mereka bahwa air yang mereka minum adalah air yang pahit. Air yang gak bisa diminum. Air yang gak bisa melepaskan dahaga mereka. Dari sebuah peristiwa ini apa yang akan kita pelajari saudara? Kita akan melihat
bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di masa sulit dari kisah ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah tidak tenggelam di dalam kekecewaan. Ketika bangsa Israel melihat bahwa air yang mereka temukan di Mara adalah air yang pahit. Mereka bilang sama Musa, mereka mulai menggerutu Musa, nih air gak bisa diminum. Mereka mulai mengeluh sama Musa, mereka bilang, ya ampun kenapa kita dibawa ke tempat yang seperti ini? Dan mereka mulai lupa bahwa ya 3 hari sebelumnya apa yang Tuhan pernah perbuat buat mereka. Mereka lupa bahwa Tuhan begitu banyak menyatakan perbuatannya yang ajaib. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah menolong mereka. Bahkan melakukan sebuah peristiwa yang mustahil. Yang gak bisa manusia lakukan. Tapi Tuhan sanggup lakukan. Membelah laut Teberau menjadi 2. Dan mereka melalui itu. Tidak ada sejarah mencatat peristiwa itu lagi saudara. Hanya satu-satunya sejarah terjadi. Ketika bangsa Israel menyeberang laut Teberau. Bangsa Israel adalah bangsa yang mudah kecewa terhadap segala sesuatu, terhadap kesulitan yang mereka alami. Dan waktu mereka menghadapi kekecewaan, selalu respon mereka adalah mulai mengeluh. Ketika mereka menghadapi kekecewaan, seringkali mereka mulai marah. Mulai kecewa dan mereka mulai lupa dengan kebaikan Tuhan. Ada begitu banyak kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Dengan keadaan yang begitu menghimpit kita hari-hari ini. Dengan tekanan-tekanan yang ada pada hari-hari ini. Ada begitu banyak kita juga punya respon yang sama seperti bangsa Israel. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Kita mulai marah dengan keadaan. Kita mulai mencari kambing hitam. Kita mulai menyalah-nyalahkan. Seperti bangsa Israel. Mereka mulai menyalahkan Musa. Kenapa Musa pimpin kita ke tempat yang seperti ini? Kekecewaan membawa kita fokus kepada masalah. Bukan kepada Tuhan. Kita mulai hanya melihat masalah itu besar. Masalah itu gak sanggup untuk aku selesaikan. Masalah itu bertubi-tubi datang dalam hidupku. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang menyertai jauh lebih besar dari persoalan kita. Dia Tuhan yang sanggup, bahkan jalan tertutup pun dia bisa bukakan jalan yang baru. Bahkan firman Tuhan katakan dia adalah Allah pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau engkau gak temukan jalan keluar hari ini, Tuhan sanggup ciptakan jalan keluar buat engkau. Hanya bagian kita adalah jangan sampai tenggelam dengan rasa kecewa itu. Kekecewaan terjadi karena apa yang kita temukan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semakin besar jarak keinginan kita dengan kenyataan yang terjadi, maka semakin besar juga kekecewaan kita. Oleh karena itu, orang yang pintar mengatur ekspektasinya terhadap sesuatu, itu membuat dia bisa mengalami kekecewaan tuh minim saudara. Kenapa? Karena dia bisa mengatur ekspektasinya. Seringkali yang membuat kita kecewa adalah ekspektasi yang kita bangun terhadap sesuatu. Kita berharapnya tahun ini tahun yang penuh kemenangan. Saya agak lupa tahun kemarin waktu Natal saya khotbahnya apa ya saudara? Ya pasti saya khotbahnya gak jauh-jauh bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh berkat. Tahun penyertaan Tuhan, tahun pemulihan, tahun pencurahan berkat Tuhan. Tapi mungkin kalau kita klaim dengan apa yang kita dengar di awal tahun, mungkin kita bilang tahun ini tahun yang mengerikan. Ya, gak pernah terpikir di dalam pikiran kita setiap kita mau pergi kemana suhu kita harus diukur dulu. Gak pernah ada di benak kita terjadi dalam hidup di dalam dunia ini kita sering harus cuci tangan sebelum masuk ke tempat-tempat mal, ke tempat-tempat umum Gak pernah terjadi demikian. Tapi di tahun ini Tuhan izinkan itu semua terjadi.
Dan mungkin ada begitu banyak kita anak-anak Tuhan juga mulai kecewa. Kenapa Tuhan izinkan masa ini? Sehingga membuat kita mengalami kesulitan, mengalami kesakitan, mengalami banyak pergumulan. Tuhan izinkan semua ini terjadi. Karena Tuhan mau menyatakan kasih-Nya lebih bagi setiap kita. Amin. Kalau kita sadari dan mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Maka percayalah, apapun hari-hari ke depan, sekalipun kita nggak tahu ujungnya kemana. Tapi kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, ada kepastian kita berjalan di jalan yang penuh dengan kemenangan yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Amin. Oleh karena itu saudaraku, padang gurun bukan sesuatu yang harus kita hindari. Karena untuk bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan, mereka harus lebih dulu melewati padang gurun. Artinya padang gurun itu sesuatu yang gak bisa kita hindari, sesuatu yang harus kita hadapi. Karena kita percaya lewat padang gurun ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan akan dicurahkan lebih lagi dalam hidup kita. Tetapi padang gurun membuat kita bisa sadar siapa diri kita sebenarnya. Karena ada begitu banyak orang yang menghadapi padang gurun dalam hidupnya baru ngerti siapa dia. Begitu juga dengan bangsa Israel. Waktu bangsa Israel ada di padang gurun tuh baru ngerti nih bangsa ini gimana nih modelnya. Mereka ternyata adalah modelnya tuh bangsa yang mudah kecewa, bangsa yang suka menggerutu, dikit-dikit ada masalah, mulai teriak sana kemari, mulai kecewa, mereka mulai lupa dengan kebaikan Tuhan. Dan ada begitu banyak kita anak-anak Tuhan juga demikian. Padang gurun menyatakan siapa kita sebenarnya. Waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi masalah, baru kita sadar, oh ternyata aku nih orang yang mudah menyerah. Oh ternyata aku nih orang yang pesimis, bukan orang yang optimis. Oh aku nih ternyata orang yang mudah marah, mudah kecewa. Dan waktu engkau dinyatakan siapa dirimu sebenarnya, itu yang Tuhan mau supaya engkau melihat bahwa engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Engkau perlu Tuhan hadir dalam hidupmu. Karena apapun keberadaan kita, Dia sanggup mengubahkan setiap kita. Amin. Amin saudara. Oleh karena itu jangan takut menghadapi padang gurun saudara. Karena seperti bangsa Israel kita melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan ketika bangsa Israel berkali-kali mengecewakan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap terus mengasihi mereka. Tuhan tetap terus menuntun mereka. Seperti itulah Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Sekalipun engkau di padang gurun hari-hari ini, Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan siap menyatakan kasih-Nya, penyertaan-Nya dalam hidupmu. Oleh karena itu saudaraku, jangan menyerah dengan keadaan hari-hari ini. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Sekalipun sebagai manusia kita bisa kecewa. Tapi jangan tenggelam dengan kecewa itu saudaraku. Karena kalau engkau terus tenggelam dengan rasa kecewamu, lama-lama engkau menjadi kecewa dengan Tuhan. Gitu banyak anak-anak Tuhan awalnya kecewa dengan keadaannya. Awalnya kecewa dengan masalah yang dia hadapi. Tapi lama-lama ketika dia terus kecewa, fokusnya kecewa dengan masalah, fokusnya kecewa dengan keadaannya. Lama-lama dia mulai kecewa dengan Tuhan. Dan kalau kau mulai kecewa dengan Tuhan, engkau mulai tinggalkan Tuhan. Dan waktu engkau tinggalkan Tuhan, saat itulah engkau tidak punya kekuatan lagi untuk menghadapi semuanya. Karena sumbernya sudah engkau tinggalkan. Dan itulah yang iblis hari-hari lakukan kepada setiap kita saudara. Betapa banyak orang-orang yang mulai jauh dari Tuhan. Gak mau ke gereja, gak mau bersekutu.
Karena kita masih menghadapi masalah, maaf Pak Gembala gak bisa kebaktian. Karena usaha saya masih sepi. Maaf Pak Gembala gak mau ibadah, gak bisa ibadah. Karena saya masih dalam banyak masalah. Kita mulai ya menjauh dari Tuhan. Dan waktu kita mulai jauh dari Tuhan, lama-lama kita bisa meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, jangan tenggelam dengan rasa kecewamu, bangkitlah. Saya percaya segala sesuatu Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud yang baik bagi setiap kita. Dan nikmatilah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan lewat setiap masalah yang engkau hadapi. Amin saudara. Mau melihat penyertaan Tuhan, mau melihat kuasa Tuhan, mari hadapi masalahmu. Karena lewat masalahmu engkau akan mengenal Tuhan lebih lagi dalam hidupmu. Engkau akan melihat tangannya tidak pernah meninggalkan engkau. Orang yang kecewa adalah orang yang mudah menyerah saudara. Orang yang kecewa, orang yang lebih dalam mengikuti rasa kecewanya adalah orang yang gampang menyerah dengan keadaan. Ada sebuah kisah tentang penggali tambang. Penggali tambang ini adalah seorang yang ya suka melihat tempat-tempat dan dia survei tempat itu dan dia menyelidiki dengan alatnya bahwa kalau ada sebuah tempat atau sebuah gunung yang dia teliti ya dan lewat bendanya itu berbunyi, maka dia tahu bahwa di dalam gunung itu ada sesuatu yang berharga, ada emas, ada logam mulia di dalamnya. Satu kali dia sudah meneliti sebuah tempat saudaraku, dan dia sudah bisa melihat bahwa tempat ini di dalamnya itu ada logam mulia. Dan dia tahu bahwa kalau dia gali selama 3 hari dia akan menemukan benda itu. Karena kalau zaman sekarang ini orang canggih saudara ya. Ya, orang bisa tahu kedalaman gunung, orang bisa tahu apa isinya di dalam ya, sangat mudah sekali. Dan orang ini mulai mempersiapkan segalanya. Karena selama 3 hari dia akan menggali tempat itu untuk bisa mendapatkan logam mulia itu. 1 hari dia gali, dia terus bersemangat karena dia tahu dia akan dapatkan logam mulia. 2 hari dia gali, dia masih bersemangat. 3 hari dia gali, dia mulai merasa kelelahan. 4 hari dia gali, dia mulai bertanya, jangan-jangan apa yang saya survei, apa yang saya teliti tadi salah. 5 hari dia gali, dia belum temukan, dia mulai bertanya jangan-jangan saya ini lagi lakuin sesuatu yang sia-sia. Hari yang ke-6 dia berkata ini hari yang terakhir. Aku akan gali tempat ini. Dan dia gali tempat itu saudaraku, dan sampai hari yang ke-6 dia tidak temukan apa-apa. Dia tidak temukan logam mulia, dia tidak temukan sesuatu yang berharga dari tempat itu. Sampai satu kali dia berkata, bahwa aku menyerah. Aku menyerah, aku gak akan lagi gali tempat ini. Dan tahukah saudara, ketika dia menyerah dia gak sadar. Hanya 30 cm lagi dia akan menemukan sesuatu yang berharga dari tempat itu. Tapi karena dia menyerah, dia tidak melihat ada sesuatu yang berharga yang Tuhan sediakan buat dia. Orang yang kecewa, orang yang tenggelam dengan rasa kecewa adalah orang yang mudah menyerah dengan keadaan. Itulah kenapa Tuhan gak mau kita mudah kecewa. Tuhan gak mau kita tenggelam dengan rasa kecewa. Karena Tuhan gak mau kita menyerah dengan keadaan ini saudara. Sebab Tuhan gak pernah menyerah dengan kita. Tuhan selalu ada buat kita. Oleh karena itu apapun kondisi kita hari-hari ini, mari kita mau pandang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa menang di tengah masa kesulitan.
Yang kedua adalah tetap berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat itu dikatakan, diceritakan ketika bangsa Israel kecewa, mereka mulai marah, mereka mulai menggerutu, mereka mulai mengeluh. Diceritakan Musa pun juga ada di situ, saudara. Sebagai seorang pemimpin, saya yakin Musa pun orang yang ikut senang ketika mereka menemukan sebuah tempat yang berisi air. Pasti Musa juga pengen bilang sama mereka, kita dapat air nih. Dan saya yakin juga Musa pergi untuk mencicipi air itu. Dan waktu dia cicipi air itu begitu pahit dan gak bisa diminum. Respon Musa berbeda dengan bangsa Israel. Dikatakan dalam firman Tuhan, waktu Musa dapati air itu pahit, dia gak ngeluh, dia gak kecewa, dia gak marah. Tapi yang dia lakukan adalah dia berseru-seru kepada Tuhan yang hidup. Dia berseru kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan selalu ada. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Kenapa Musa gak kecewa? Karena Musa kenal siapa Tuhannya. Musa mengenal siapa Tuhan yang memimpin dia. Musa tahu bahwa di padang gurun sekalipun Tuhan ada, Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan yang pahit pun Tuhan sanggup mengubah menjadi sesuatu yang manis. Karena itu Musa berseru kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang mau menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ada begitu banyak kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita mulai cari jalan keluar dengan mengandalkan manusia. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan pertolongan-pertolongan dari teknologi untuk menolong kita keluar dari masalah kita. Kita gunakan aplikasi-aplikasi yang akan membuat kita malah tambah masalah. Kita nggak mau berseru kepada Tuhan, kita nggak mau mencari Tuhan, kita nggak mau datang kepada Tuhan dan membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Padahal kita percaya ketika kita berseru, Tuhan tidak pernah diam. Amin. Dia mendengar setiap seruan kita, bahkan dia bertindak atas setiap seruan kita. Oleh karena itu saudaraku, ketika Musa melihat ada persoalan, respon Musa berbeda dengan bangsa Israel. Dia tetap memandang kepada Tuhan. Dia tidak kecewa dengan Tuhan, tetapi dia yakin bahwa Tuhan sanggup membawa dia keluar dari masa-masa yang sulit sekalipun. Oleh karena itu saudaraku, bagaimana kita bisa menang di tengah kesulitan? Mari kita mau pandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Jangan biarkan waktu-waktu kita banyak terbuang hanya kita nonton TV, hanya kita nonton YouTube, hanya kita nonton film atau main games dan lain sebagainya. Kita mulai tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita nggak bangun lagi mesbah kita nggak bangun lagi keintiman kita dengan Tuhan. Kita semakin jauh dengan Tuhan. Tapi justru di tengah persoalan, di tengah masalah, kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Oleh itu saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, mari datang lagi sama Tuhan. Bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Bangun lagi kehidupanmu yang dekat dengan Tuhan. Sebab saya percaya engkau akan melihat tangannya mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupanmu. Amin. Amin saudara. Dan yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan di tengah masa sulit.
Yang ketiga adalah percaya bahwa Dia Jehovah Rafa. Menarik sekali dalam kisah ini saudaraku. Ketika mereka ada di Mara itu artinya pahit. Ada di tempat yang pahit. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Ayat ini dikatakan ya dalam ayat yang ke 26 dikatakan ya aku Tuhan yang akan menyembuhkan engkau. Ayat ini justru Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Jehovah Rafa. Dia Allah yang menyembuhkan. Saya percaya bahwa Tuhan bukan hanya bisa menyembuhkan sakit penyakit yang sedang kita alami. Tapi Dia juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita dari segala keadaan yang tidak menguntungkan kita. Amin. Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita dari segala keadaan yang tidak menguntungkan kita hari-hari ini. Bahkan firman Tuhan katakan, rasa pahit kehidupan pun Dia sanggup bisa mengubahkan menjadi rasa yang manis. Sebab Dia Jehovah Rafa, Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang berkuasa, Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang pahit dalam hidupmu menjadi sesuatu yang manis. Bagian kita sebagai anak Tuhan, mari percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan sanggup menyembuhkan keadaan kita saudaraku. Karena kita percaya bahwa tidak ada perkara yang terlalu sukar buat Tuhan. Bahkan sekalipun masalahmu besar, bertubi-tubi, enggak punya jalan keluar, enggak punya pertolongan dari manusia. Tapi Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi sesuatu yang bernilai dalam hidupmu. Karena itu Filipi 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia kita sanggup melakukan segala perkara. Kita sanggup menanggung segala perkara. Tidak ada perkara yang terlalu besar. Tidak ada perkara yang terlalu susah dan terlalu sulit bagi Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sanggup. Dia bisa mengubah sesuatu yang pahit menjadi sesuatu yang manis. Amin. Amin saudaraku. Dan dalam Zefanya 3 ayat 17 dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, kalau Tuhan ada dalam hidupmu, Dia akan berdiri di tengah-tengah engkau sebagai pahlawan yang akan memberikan engkau kemenangan di tengah-tengah persoalan dalam hidupmu. Karena itu mari cari Dia lagi saudara. Dekatkan lagi hidupmu kepada Dia. Terhubunglah dengan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bahkan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Oleh bilurnya kita sudah disembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilur. Oleh kematiannya di kayu salib. Setiap kita sudah disembuhkan. Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup mengubahkan keadaanmu saudaraku. Dia sanggup melakukan perkara yang mustahil dalam hidupmu. Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan sanggup mengubah masalahmu jadi mujizat dalam hidupmu. Tuhan sanggup mengubah rasa pahit menjadi rasa manis. Karena itu jangan cari pertolongan di luar sana, tapi cari pertolongan kepada Tuhan. Bangun lagi hidupmu di dalam Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Oleh karena itu belajarlah seperti Musa. Musa bukan hanya mengikuti Tuhan yang dia tidak kenal, tapi dia mengikuti Tuhan yang dia kenal. Siapa Tuhan yang menyertai dia?
Bukankah Tuhan kita bukan hanya Jehovah Rafa, tapi tahu dia juga Tuhan Jehovah Nisi. Tuhan sebagai panji-panji, di bawah panjinya kita akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Dia Jehovah Nisi, Allah pemberi kemenangan. Dia Jehovah Shalom, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Apa yang engkau perlu hari ini? Mungkin engkau mulai kehilangan sukacita, mungkin engkau kehilangan damai sejahtera. Dia Jehovah Shalom, dia Allah pemberi sukacita. Bahkan dikatakan dia juga Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang engkau perlukan hari-hari ini. Dia Jehovah Jireh, dia Allah penyedia setiap apa yang engkau perlukan. Amin. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Elohim, Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau engkau gak temukan jalan keluar, dia Tuhan sanggup ciptakan jalan keluar bagi setiap persoalanmu. Amin. Oleh karena itu berlarilah kepada Tuhan. Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bahkan ketika Tuhan bekerja dan menyatakan kuasanya, dia selalu melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan doakan. Sebab itu ketika bangsa Israel terus berjalan, mereka enggak memilih untuk berkemah di Marah. Tapi mereka tetap mau mengikuti tuntunan Tuhan. Sehingga mereka pergi dari tempat Marah itu. Dan diceritakan dalam firman Tuhan, mereka berkemah di Elim. Satu tempat yang luar biasa. Dikatakan di Elim ada 12 mata air. Yang berlimpah-limpah airnya. Bahkan mereka bisa bagikan ke 12 suku Israel, bisa nikmati mata air itu. Tanpa kekurangan air sedikit pun. Dan bukan cuma 12 mata air yang Tuhan sediakan. 70 pohon kurma Tuhan sediakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Israel. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Bagian kita adalah mari mau meletakkan hidup kita di bawah tangan Tuhan. Dan biarkan dia menuntun hidup kita hari demi hari. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Percayakan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percayakan bisnismu, percayakan usahamu, percayakan keluargamu, rumah tanggamu dalam tangan Tuhan. Sebab dia Jehovah Jireh, Allah yang akan menyediakan setiap apa yang engkau perlukan. Dan kalau Tuhan bekerja melampaui apa yang engkau pikirkan, dia akan sediakan. Amin. Itu yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan atas kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, mari kita mau terus membawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ayat yang terakhir dalam Mazmur 118 ayat yang kelima. Ini adalah sebuah seruan Raja Daud kepada Tuhan. Di mana Daud menyatakan dan melihat betapa Tuhan itu baik dalam hidup dia. Mazmur 118 ayat yang kelima katakan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Amin. Dia Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan bagi engkau. Mari datang sama dia. Dan percayakan hidupmu, maka engkau akan melihat pertolongan, kemenangan demi kemenangan Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang
tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, katakan bersama, ku kan berdiri di tengah badai. Ini janji kami di hadapan Kau Tuhan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh kami mau berjanji di hadapan Engkau Tuhan, bahwa kami akan terus berdiri sekalipun ada begitu banyak badai dalam hidup kami. Kami akan terus bertahan sekalipun ada begitu banyak tekanan dan kesulitan yang kami hadapi. Sebab kami tahu pasti bahwa Tuhan Allah menyertai kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tangan-Mu yang akan menopang kami. Tangan-Mu yang akan selalu menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar setiap kami, sekalipun kami menghadapi banyak persoalan dalam hidup kami, ajar kami untuk tetap memandang kepada Engkau. Tidak tenggelam dengan rasa kecewa kami, tidak tenggelam dengan rasa marah kami, tapi tetap memandang kepada Engkau, Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa-Nya, Tuhan yang sanggup membukakan jalan baru bagi setiap kami. Bahkan ajar setiap kami Tuhan untuk berseru kepada Engkau, untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau. Sebab kami tahu Engkau selalu pengen dekat dengan kami, dan Engkau selalu ingin menyatakan setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan ajar kami untuk tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah penyembuh, Engkau yang akan menyembuhkan setiap sakit kami, Engkau yang akan mengangkat setiap sakit kami, Engkau yang akan menyembuhkan keadaan kami. Bahkan Engkau memulihkan dari kehidupan kami yang pahit. Engkau sanggup mengubahnya menjadi kehidupan yang manis, yang menyenangkan, yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Karena kami percaya Allah kami sanggup melakukannya dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk setia kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau lebih dulu setia kepada kami. Ajar kami untuk mau memberi hidup kami dituntun oleh Engkau hari demi hari. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Kami tidak mau mengandalkan dunia ini, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mau mengandalkan Allah yang sanggup menyediakan segala yang kami perlukan. Engkau Allah yang akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih untuk pelayanan hambanya, Ibu Kiki Priscilla. Sekarang kita tiba saatnya untuk menabur, memberikan sebagian daripada kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, terima kasih pada hari ini Kau telah berikan kami, Tuhan, kekuatan, perlindungan, Tuhan. Dan kami, Tuhan, pada hari ini, Tuhan, beribadah, Tuhan, memuji nama-Mu, Bapa. Sekarang kami, Tuhan, akan memberikan sebagian apa yang daripada kami, Tuhan. Kami berikan, Tuhan, untuk memperbesar, memperluas kerajaan-Mu saja, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menabur. Haleluya. Amin. Terbesar dan termulia. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah, bisa untuk persembahan bisa dikirimkan ke nomor rekening yang sudah tertera di bawah. Terbesar dan termulia. Saya undang untuk petugas kolektor. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan, aku angkat tanganku memuji, aku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari Bapak Saudara, Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Aku angkat tanganku memuji, aku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Haleluya. Saya undang buat hambanya maju ke depan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berucap syukur pada pagi hari ini kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan kembali beribadah bersama-sama. Ya kan, kita akan memulai ibadah kita kembali, ibadah secara onsite dan online ya. Nanti untuk keterangan lebih lengkapnya akan dibagikan di grup jemaat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati, kita akan menaikkan beberapa pokok-pokok doa kita, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti
ibadah secara online. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami dapat bersekutu dan melayani-Mu. Secara khusus kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang ambil bagian melayani pada pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ya Pak, adik kami Saudara Heski yang telah memimpin pujian, keluarga Bapak Henry Tuhan ya Pak, dengan Tuhan Cilian yang Tuhan melayani singer Tuhan ya Pak, dengan Ko Henry juga melayani sound system. Kami berdoa buat keluarga Bapak Roni juga yang boleh bermain musik, dan istrinya juga Tuhan melayani multimedia. Bapak Ishak juga Tuhan Engkau memberkati, Bapak Stefan Kau berkati Tuhan ya Pak, Saudara Abel, Saudara Valdano Tuhan ya Bapak. Kami berdoa Tuhan ya Pak buat hamba-Mu yang telah melayani firman Tuhan, istri Tuhan ya Pak, Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap pelayanan yang mereka naikkan pada pagi hari ini boleh mendatangkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kami umat-Mu yang boleh hadir bersama-sama di dalam rumah ibadat-Mu, beribadah Tuhan. Keluarga Bapak Joseph Kelly, keluarga Tuhan kami mengucap syukur, Bapak Joy juga Tuhan ya Pak yang boleh hadir, dan juga kami bersyukur Ibu Gembala Senior juga boleh sudah diberikan kesehatan. Begitu juga dengan hamba-Mu Tuhan sekeluarga ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa jemaat Tuhan yang saat ini juga beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa buat keluarga Bapak Medi Irot, keluarga Bapak Rudi Aloy, keluarga Bapak Tenghun. Kami juga mengucap syukur Bapak Tenghun beberapa minggu lalu sempat positif corona, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, beliau sudah disembuhkan beserta dengan istrinya juga Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Anak-anaknya juga Tuhan ya apa, semua Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Victor yang minggu lalu juga sempat dirawat di rumah sakit karena tifus, dan kami bersyukur karena Bapak Victor juga sudah dipulihkan, dan kami percaya minggu depan juga boleh bersama-sama dengan kami Bapak Victor, Ibu Usis, keluarga Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Rudi Hidayat yang berapa minggu lalu juga sempat sakit. Bapak Rudi sakit gigi, Ibu Wiwin juga sakit demam. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah penyembuh sanggup menyembuhkan, dan biarlah pada pagi hari ini kesembuhan terjadi atas keluarga ini Tuhan. Kami berdoa juga buat keluarga dari Ko Henry Tuhan, khususnya buat mami papinya Tuhan. Tuhan juga berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu Tuhan. Khususnya buat maminya juga Tuhan, yang secara manusia kakinya juga mungkin Tuhan ya Pak diamputasi berapa minggu yang lalu. Tapi kami tahu Tuhan ya Pak, itu tidak mengurangi kasih karunia Tuhan terhadap mami. Biarlah Tuhan mami diberikan kekuatan, penghiburan, dan ada kesembuhan yang ilahi Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Niko Ampau Tuhan, Om dan Tante juga diberikan kesehatan, kekuatan selalu sama kami kembali beribadah bahkan melayani-Mu. Kami berdoa buat keluarga Bapak Jimmy Ampau. Kami berdoa buat keluarga Bapak Dwi Cahyo. Kami berdoa buat keluarga Bapak Yohan Tuhan di Andir. Kami berdoa buat keluarga Bapak Jemi dan Yanti. Kami berdoa buat keluarga Bapak Iswan di Cibiru. Engkau juga memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan ya Pak buat keluarga Bapak Stefan sekali lagi, khususnya buat anak mereka Stevi Tuhan yang berapa hari lalu juga demam tinggi. Tapi kami percaya bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Stevi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga Bapak Radot Tuhan ya Pak di Binong. Engkau juga memberkati Tuhan ya Bu Masna, anak-anaknya Tuhan, Sondang, Ruth Tuhan ya Bapak, Jeremy dan Otniel Tuhan. Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga Ibu Kori yang saat ini juga masih ada di Flores Tuhan, beserta dengan Obed, Reni dan Kevin Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Jun Perangin-Angin di Cikarang. Kami berdoa buat keluarga Bapak Jo dan Rizka di Flores, keluarga Bapak Marcel dan Ripka di Cibiru, keluarga Bapak Agus, keluarga Bapak Tenghau, keluarga Bapak Herod Lawah Tuhan. Ya Pak, Kau juga memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga Bapak Mara yang ada di Papua, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pengabdiannya Tuhan, ya Pak, dalam kehidupan keluarga dan rohaninya Engkau juga memberkati. Secara khusus kami berdoa buat atasan Bapak Justus
yang berapa minggu ini dirawat juga karena COVID. Kami berdoa buat Bapak Panglima di dalam nama Tuhan Yesus juga memberikan kesembuhan yang ajaib. Kami berdoa buat keluarga Bapak Liston Pancaitan. Kami berdoa buat Kowandi di Sapan, keluarga Bapak Stefanus Wasimin, keluarga Bapak Waris Tuhan. Kau juga memberkati Kobudi Tuhan, Saudara Roman, Saudara Novita lain yang berapa hari lalu juga berulang tahun. Engkau juga memberkati Saudara Alfred, Engkau berkati Saudara David Manulang di Ciamis keluarga, Ci Stefani di Bumi Adipura, Cilisa Tuhan, Saudara Ipung di Purwokerto. Tuhan ya apa, kami juga berdoa Tuhan ya apa buat orang tua dari Bapak Stephen, Ibu Tony dan Joshua Tuhan. Engkau juga memberkati, berikan kesehatan Tuhan dan kekuatan. Keluarga Ibu Edi Santoso dan Ibu Anwa di Binong. Keluarga Ibu Lina Tuhan juga Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Lina yang dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami pembengkakan di tangannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur Tuhan Yesus menyatakan kuasanya yang ajaib menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Yulia Ampoa sekeluarga bersama dengan Gihon dan Winda Tuhan. Keluarga Ibu Femi Mukalu, keluarga Ibu Maria dengan Yudi Tuhan. Tuhan Kau juga berdoa, kami juga berdoa buat Ibu Anita sekeluarga dengan Amel dan Angel Tuhan. Ibu Evi dengan Oki, Tuhan Ibu Gita dengan cucunya Beverly. Bahkan kami berdoa Tuhan keluarga besar mereka yang belum mengenal dan menerima Engkau sungguh-sungguh Kau pakai lewat keluarga ini Tuhan. Ya apa biarlah keluarga ini menjadi terang, menjadi berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat Ibu Ropesta juga Tuhan boleh kembali sungguh-sungguh mencari Engkau sehingga dia dapat memenangkan suaminya. Kami berdoa buat orang tua kami Ibu Liana Sari di Engkau juga memberkati di hari tuanya Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, diberikan masih ada kesempatan Tuhan ya apa. Kau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Deti Tuhan ya apa di Ranca Manyar. Kami berdoa buat keluarga Ibu kita di Cibiru. Kami berdoa buat keluarga Bapak Roni Pancaitan juga Tuhan beserta dengan Ibu Nova yang dalam kehamilannya juga Engkau memberkati Tuhan ya Pak. Biar kandungannya juga boleh Tuhan ya diberikan kesehatan beserta dengan ibunya. Kami juga berdoa buat Bapak Ishak Tuhan sekeluarga, buat istrinya juga Angel yang sedang hamil juga Engkau memberkati Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan kepada ibu dan bayi yang ada dalam kandungan. Secara khusus kami berdoa buat keluarga ini Tuhan, karena ayah dari Ibu Angel beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia. Engkau memberikan keluarga ini penghiburan dan kekuatan Tuhan. Sekalipun Ibu Angel khususnya tidak bisa Tuhan ya Pak pulang ke rumahnya di Papua Tuhan. Tetapi biarlah kekuatan dan penghiburan yang Tuhan ya Pak menyertai Ibu Angel sekeluarga Tuhan. Kami berdoa sekali lagi keluarga hamba-Mu Bapak Joseph Kelly Tuhan di dalam kehidupan keluarga dan pelayanannya. Secara khusus kami berdoa juga buat Jubilee juga Tuhan diberikan kesehatan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Cornelius di Samarinda. Kami berdoa buat keluarga hamba-Mu Bapak Paul Gunawan di Makassar di dalam perintisan penggembalaannya. Kami berdoa buat keluarga Rionova di Pontianak Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga dan perintisan usahanya Engkau juga memberkati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan inilah setiap saudara-saudara seiman kami, jemaat-jemaat-Mu yang kami doakan di hadapan-Mu. Masih mungkin kalau ada hal nama-nama yang terlewat Tuhan Kau ampuni dan Kau juga akan memberkati mereka semua. Sekali lagi biarlah Tuhan pada minggu depan kami jemaat Tuhan boleh kembali datang bersama-sama beribadah di dalam rumah-Mu. Dan Tuhan ya Pak kami tahu Tuhan ya Pak di luar sana angka COVID sedang naik. Tapi kami percaya juga Tuhan kalau Engkau sudah melakukan perkara-perkara ajaib buat umat-Mu bangsa Israel. Perkara ajaib yang sama juga berlaku buat umat-Mu di GBT Immanuel. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada penyertaan Tuhan. Ada Tuhan perlindungan Tuhan. Ada Tuhan ya Pak pembelaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada tiang awan, ada tiang api menyertai Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua tangan kami sebagai satu tanda kami percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami semua. Jemaat Tuhan, terimalah dengan iman-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, mulai daripada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Semua sama-sama katakan amin.